Selamat pagi. Akhirnya tim audit datang juga ya. Silakan masuk. Silakan duduk. Mau pesan minum dulu biar semangat auditnya. Wah, boleh banget. Ya, Kak, mau pesan minum apa? Mau kopi latte aja biar semangat. Baik, satu kafe latte. Segera saya siapkan ya. Thank you. Jadi, hari ini saya datang buat audit SDM di Kopi Nusantara. Tenang aja, kita santai tapi tetap serius ya. Fokusnya buat bantu SDM di sini biar profesional dan efisien. Oke Kak, kami juga ingin tahu tuh hal-hal apa aja yang harus kami tingkatkan secara rapi dan secara administratifnya. Betul, sekalian evaluasi untuk manajemen kita juga. Silakan Kak, kafe latte. Semangat ya auditnya. Wah, makasih ya. Kita mulai dari hal paling dasar dulu ya. Bisa dijelasin bagaimana bentuk struktur organisasi di Kopi Nusantara ini? Apakah ada bagian resmi dan semua karyawan udah paham alur koordinasi? Secara garis besar sih udah ada sih ya Kak. Saya sebagai manajer, lalu ada HRD, barista, sama kasir. Cuman sejujurnya belum semua karyawan paham tentang alur pelaporannya. Jadi kadang ada yang melapor langsung ke saya dahulu tanpa melalui HRD-nya dulu. Iya Kak, kadang kalau masalah kecil kayak stok kopi habis, saya bingung harus lapor ke siapa dulu. Oke. Nah, itu penting. Walaupun strukturnya udah ada, perlu disosialisasikan lagi biar semua tahu rantai komandonya. Ini akan bantu komunikasi dan tanggung jawab kerja jadi lebih jelas. Sekarang kita bahas tentang rekrutmen ya. Biasanya proses perekrutan karyawan di sini dilakukan lewat media apa ya? Dan apakah ada tahapan seleksi seperti wawancara, tes kemampuan, atau masa percobaan? Umumnya kami upload lewat Instagram, terus kami lihat siapa aja yang apply di kami. Tapi kalau mendesak, kami akan ambil dari orang yang datang langsung ke kafe kami. Iya benar, asal punya semangat kerja yang besar dan attitude-nya bagus, itu dulu sih yang kami nilai. Itu bagus, tapi akan lebih baik kalau ada SOP rekrutmen yang tertulis, misalnya tahapan seleksi, masa training, dan kriteria evaluasi. Jadi prosesnya lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan kalau nanti ada pergantian staff. Sekarang saya mau tanya soal pelatihan. Kalau karyawan baru masuk, biasanya diajarin langsung atau langsung kerja? Biasanya langsung diajarin oleh seniornya sih Kak. Kami pakai sistem learning by doing. Iya, jadi kalau ada karyawan baru, biasanya dia langsung praktek di belakang meja, tapi belum ada buku kantor khususnya. Oke, berarti pelatihannya masih informal. Gak masalah, tapi kalau nanti dibuat SOP pelatihan tertulis, misalnya langkah-langkah dasar bikin kopi, pelayanan pelanggan, dan penanganan komplain hasil kerja, bisa lebih konsisten dan kualitas pelayanan makin stabil. Oke. Jadwal kerja di sini sistemnya bagaimana? Apakah sudah tertulis atau dibagi rata? Iya Kak, di sini sih ada 2 shift ya, pagi dan sore. Biasanya yang bagi itu manajer per minggu. Cuman kalau ada event atau pesanan yang besar, jadwal bisa berubah lagi sih. Kalau ada yang izin, shiftnya ditukar mendadak juga. Nah, sistem fleksibel itu bagus, tapi harus tetap dicatat ya secara resmi, termasuk lembur, biar bisa semua jam kerja terhitung adil dan tidak ada miss absensinya. Baik Kak. Untuk sistem absensi, sistemnya masih manual atau
atau pakai digital? Kalau kami masih manual sih Kak, jadi di dekat kasir tuh ada buku, jadi setiap karyawan datang, setiap karyawan masuk dan pulang pasti mereka akan tanda tangan dulu. Ya, tapi kalau misalnya kafe lagi rame banget, jadi karyawan merasa hektik, kadang mereka lupa untuk absen pulang dan datang. Wajar sih, tapi itu bisa bikin data nggak akurat. Sekarang banyak cara simpel loh, kayak absensi lewat Gform atau QR code. Data bisa langsung terekam otomatis di spreadsheet. Selain efisien juga transparan. Sekarang bahas gaji ya. Penggajian dilakukan rutin dan tepat waktu kan? Iya kak, biasanya kita terima tiap akhir bulan, ditransfer ke rekennya masing-masing. Tapi kami belum pernah menerima slip gaji, jadi tidak tahu detail potongan dan tunjangan. Nah, slip gaji itu penting ya. Bukan cuma buat transparansi, tapi juga bukti administrasi kalau nanti ada pengecekan pajak atau keuangan. Minimal bisa dikirim lewat email atau nggak harus dicetak. Baik Kak, seterusnya akan kami perbaiki lagi. Semua karyawan sudah punya kontrak kerja tertulis belum? Untuk karyawan tetap tidak, tapi untuk yang part time itu belum sempat dibuat. Iya kak, saya karyawan part-time, belum pernah tanda tangan kontrak. Wah, berarti itu prioritas utama ya. Kontrak kerja bukan cuma formalitas, tapi perlindungan dua arah. Di situ jelas hak, kewajiban, masa kerja, dan upah. Kalau nggak ada, posisi karyawan rawan secara hukum. Baik Kak, akan kami perbaiki yang bagian itu. Untuk BPJS bagaimana? Apakah sudah mencakup semua karyawan? Baru karyawan tetap aja sih Kak. Kalau untuk yang part time itu masih kami pertimbangkan sistemnya itu bagaimana. Iya, kami lagi menghitung biayanya biar nggak terlalu berat. Oke, baik. Tapi nanti bisa dimulai secara bertahap ya. Oke. Minimal daftar BPJS Ketenagakerjaan dulu, biar semua karyawan punya jaminan dasar kalau ada risiko kerja. Baik. Kalau soal penilaian kerja, apakah ada sistem resmi? Belum resmi sih kak, tapi kalau performanya bagus, kami kasih bonus bulanan. Iya kak, apalagi kalau misalnya di hari Minggu rame, tapi tetap lancar. Bagus, tapi nanti coba dibuat form evaluasi sederhana, misalnya indikator pelayanan, ketepatan waktu, kebersihan, dan teamwork. Hasilnya bisa dipakai buat promosi, training, atau bonus tahunan. Oke Kak. Ada briefing rutin nggak untuk koordinasi antar staf? Ada kak, setiap pagi sebelum buka, kami bahas stok, menu baru, atau event. Tapi untuk hasil rapatnya belum pernah dicatat sih. Itu udah bagus banget sih, tinggal ditambah notulen singkat aja supaya semua keputusan dan masukan dapat terdokumentasi dengan jelas. Iya. Untuk keselamatan kerja gimana? Misalnya alat panas, lantai licin, atau resiko kerja lain. Kami udah pernah kasih arahan sih kak, cuman belum tertulis di SOP aja. Kalau rasa awur, kadang sering lupa pakai sarung tangan. Nah itu dia, walaupun kerja di kafe, keselamatan kerja itu penting. SOP keselamatan sederhana seperti tanda lantai basah, sarung tangan kerja, dan panduan penggunaan mesin bisa mencegah banyak resiko. Oke, baik. Yang bagian itu akan kami perbaiki lagi Kak. Oke. Terakhir nih, saya pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian suasana kerja di Kopi Nusantara ini bagaimana ya? Nyaman banget sih kak, cuman kalau shiftnya lagi padat, jam istirahatnya jadi kurang. Tapi overall seru sih kak, manajernya asik, tidak kaku juga. Wah keren, lingkungan kerja positif itu modal utama untuk buat kinerja yang bagus. Tapi coba nanti dibuat survei kepuasan karyawan 2-3 bulan sekali biar terukur dan terus ditingkatkan ya. Thank you Kak untuk masukannya. Wah makasih banget semuanya. Secara umum, Kopi Nusantara udah punya tim yang solid, komunikasi baik, dan lingkungan kerja positif. Cuman tinggal dibenahi di sisi administrasi, dokumentasi, dan SOP biar makin profesional. Makasih banyak ya kak, banyak insights yang kami dapatkan yang bisa langsung kami terapkan nantinya. Oke, nanti kami akan mulai dari kontrak kerja dulu, baru absensi terlebih dahulu. Next audit semoga semuanya sudah beres ya kak.
Nah, ya semoga biar nanti ngauditnya bisa sambil ngopi lagi. Setuju banget. Audit boleh serius, tapi kopi tetap nomor 1.